Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Setia dalam perkara kecil. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghaburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepadanya. Katanya kepadanya yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam Injil ini dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Yesus mengajar para murid dan juga kita dengan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Perumpamaan ini tampaknya sulit kita pahami. Bendahara ini berusaha menyelamatkan dirinya dari pemecatan karena menghamburkan milik tuannya. Dengan kecerdikannya, ia meralat surat utang dan mengorbankan komisi yang mungkin bisa didapatnya. Apakah Yesus mengajak kita untuk cerdik seperti figur bendahara yang tidak jujur itu? Tuhan Yesus menggunakan figur bendahara tersebut untuk menunjukkan nilai kemurahan hati. Tujuan bendahara tersebut meralat surat hutang dan mengorbankan komisinya adalah untuk menunjukkan kemurahan hati kepada orang-orang yang berutang, sehingga ia pun menerima yang sama. Ada momen titik balik ketika bendahara tersebut menyadari keserakahannya dan kelalaiannya dalam mengelola milik tuannya. Lalu ia berubah. Tuhan Yesus tidak mengutuk kepemilikan harta benda selama kita berada di dunia. Harta benda dapat menjadi sarana untuk menyalurkan kasih dan kemurahan hati Allah. Itu adalah perkara kecil yang dipercayakan kepada kita. Maka dalam mengelolanya, kita harus bertanggung jawab. Dengan demikian, kelak kita akan dipercaya dalam perkara yang besar, yaitu kebahagiaan abadi dalam kerajaan Allah. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, semoga kami senantiasa bersyukur atas perkara kecil yang Engkau percayakan kepada kami dan mengelolanya dengan tanggung jawab serta kemurahan hati. Semoga kelak kami pun dipercayakan untuk ambil bagian dalam kerajaan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.